Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Bulan Ramadan sebagaimana dibunyikan dalam banyak hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai bulan yang di dalamnya terdapat puasa, yang mana puasa itu di antara manfaatnya adalah sebagai perisai atau sebagai benteng. Bahkan benteng-benteng ini oleh Nabi dibunyikan dari berbagai hal. Yang paling mencolok dan terlihat adalah puasa sebagai benteng dari hawa nafsu kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun," bahwa puasa adalah perisai atau benteng. "Fala yarfus wala yajhal," maka janganlah seseorang itu berkata atau berlaku dosa atau mengatakan sesuatu yang tidak baik, wala yajhal, dan janganlah juga ia melakukan kebodohan-kebodohan selama dia berpuasa. Maka lanjutan daripada hadis itu, wa inimru'un qatalahu aw syatamahu, maka jika seseorang itu ada yang ingin melukainya atau ingin mencelanya, maka kul, katakanlah, inni shaim, bahwa saya sedang berpuasa. Dari hadis ini kita tahu bahwa puasa itu diantara manfaatnya adalah sebagai perisai untuk menahan hawa nafsu kita. Menahan hawa nafsu ini penting dan bagian dari tujuan daripada kata siam, karena siam itu artinya adalah menahan diri, dan itu adalah bagian dari tujuan daripada puasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak dapat menahan hawa nafsunya, maka puasanya akan sia-sia, puasanya akan tidak bernilai apa-apa, puasanya tidak punya pahala sama sekali, sehingga dia sebagaimana dikatakan oleh Nabi adalah orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tetapi tidak dapat pahala daripada puasa itu. Nah, hawa nafsu ini terdiri dari banyak hal, misalnya hawa nafsu untuk berbicara kotor. Ini pun juga dikatakan oleh Nabi, barang siapa tidak dapat meninggalkan berkata buruk atau zur, maka Nabi atau Allah tidak punya kepentingan dari puasanya. Begitu juga hawa nafsu perut ataupun bahkan di bawah perut, ya. Misalnya kalau perut terkait makan, maka orang yang berpuasa idealnya memang jangan sampai kemudian malah di bulan puasa atau ketika berbuka itu jangan kemudian jor-joran, mentang-mentang seharian puasa kemudian ketika berbuka itu meluapkan hawa nafsu makannya, maka itu tidak sesuai dengan spirit tujuan daripada puasa. Apalagi lebih-lebih untuk nafsu di bawah perut, ya, maka itu dilarang oleh agama kita, yaitu agama Islam. Oleh karena itu, dari menahan hawa nafsu ini, ya, diharapkan berpuasa itu dapat menjadi latihan kita, ajang latihan untuk membina, ya, nafsu kita, hawa nafsu kita sehari-hari, yang kalau di bulan puasa kita dapat melatihnya, baik itu nafsu untuk berkata tidak baik ataupun dia nafsu perut ataupun di bawah perut. Semoga dari situ diharapkan puasa itu akan dapat menghasilkan pada hari-hari di luar puasa orang yang berpribadi dapat mengekang, menahan hawa nafsu. Dan itulah yang diharapkan dari satu hadis yang lain, bahwa asyamu junnatun yastajinnu bih abdu minan nari, bahwa puasa adalah perisai, benteng, yang mana seorang hamba itu berlindung dalam perisai itu dari api neraka. Maka fahuwali, kata Allah, maka puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan sayalah yang akan membalas, memberikan pahala terhadap orang yang puasa tersebut. Semoga kita dimudahkan dalam melaksanakan ibadah Ramadan kita, dan kita dapat melaluinya secara baik dan membawa keberkahan dari bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.